Selamat datang di UPTD Satuan Pendidikan SDN Banjarsari 04, Kecamatan Bangsalasari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada Bapak Ibu guru sekalian telah menyempatkan dan bersedia hadir pada diskusi kali ini. Maka perkenalkan saya Diah Anggarwani Rosa Utami SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember, yang mana nanti saya akan memaparkan atau menyampaikan penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif kurang lebih selama 60 menit ke depan. Baik, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung kita mulai ya. Budaya positif. Sebelumnya, Bapak Ibu di sini sekalian sudah tahu budaya positif? Sudah ada yang tahu? Mungkin bisa angkat tangan. Budaya positif itu apa? Mungkin Bu Ara mau menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, budaya positif itu yaitu suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa diterapkan pada sekolah. Terima kasih Bu Ara. Iya, betul sekali. Budaya adalah suatu kebiasaan-kebiasaan positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Sebenarnya tidak hanya di lingkungan sekolah ya, bisa di lingkungan masyarakat dan rumah terutamanya. Tapi karena kita sekarang membahas tentang lingkungan sekolah, jadi kita fokus ke sekolah. Baik, untuk kita memahami lebih paham lagi, lebih mendalam lagi tentang budaya positif, saya ada film sedikit cuplikan, bisa kita lihat bersama. Bisa tolong Pak suaranya. Nomor
Nah, bagaimana? Kira-kira ada yang menangis ya? Saya juga sudah melihat ini berkali-kali juga masih nangis. Kira-kira apa sih hikmah dari tayangan barusan? Hikmahnya itu apa? Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu Aro, menyampaikan lagi? Boleh, saya pegangin. Bahwa mungkin bisa atau kok menyampaikan Pak Topo terlalu terharu jadi tidak bisa mengungkapkan kata-katanya. Mungkin ada yang mau lagi? Wita mungkin menyampaikan pendapatnya? Oh tidak. Kalau saya pribadi nih Bapak Ibu melihat dari itu, kita sebagai guru tidak boleh semena-mena, tidak boleh sebegitunya ke siswa kita karena tidak tepat waktu datangnya, karena terlambat kita langsung menghukum. Kita di sini sebagai pendidik, apabila ada kendala seperti itu terlambat datang, kita harus cari tahu dulu. Kalau kita kan sebagai pendidik jelas tahu karakter murid kita ini, anak ini jujur atau berbohong, kita kan tahu. Kita tanyakan dulu, kenapa tidak masuk, kenapa datang terlambat. Nah, daripada di kemudian hari kita sebagai pendidik akan merasakan penyesalan yang mendalam. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Itu tadi kita diperlihatkan setiap siswa datang terlambat langsung dipukul. Awalnya dia sangat ketakutan siswa itu, ketakutan sekali. Karena sudah terbiasa setiap hari terlambat, akhirnya terbiasa dengan penuh percaya diri mengulurkan tangannya. Tanpa rasa takut sama sekali, karena kenapa saya harus takut sekarang? Besok saya juga akan mengalaminya lagi. Karena sudah rutinitas harus mengantar orang tua dulu. Jadi kita sebagai pendidik juga harus bijak untuk menyikapinya. Kalau misalkan seperti itu menurut kita, harus disampaikan ke teman yang lain. Bukan pengecualian, bukan istimewa, tapi memang keadaan yang mengharuskan demikian. Ngoten nggih Bapak Ibu? Kita lanjut. Nah, budaya positif tadi Bu Waro sudah menyampaikan sedikit. Budaya positif adalah, menurut Bu Waro, adalah suatu kebiasaan-kebiasaan positif yang berada di lingkungan sekolah yang kita terapkan. Nah, ya betul sekali. Nah, ini dia muncul ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, baik. Dalam budaya positif itu ada konsep inti Bapak Ibu sekalian. Konsep inti budaya positif ada 8, yaitu yang pertama perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Baik, kita ulas satu persatu, mulai dari miskonsepsi tentang teori kontrol ya Bapak Ibu. Ini terlihat gambar tangan dan boneka. Nah, ini ilusi guru, di mana guru itu sebagai pengontrol murid. Nah, murid di sini diibaratkan sebagai boneka kayu Bapak Ibu sekalian, dan guru sebagai tangan. Apakah itu akan berhasil Bapak Ibu? Menurut saya kurang tepat. Karena apa? Boneka itu akan bergerak ketika ada tangan. Ketika tangan tidak ada, maka boneka itu akan diam, mati. Nah, itu tidak baik. Jadi ibaratnya siswa itu kita kontrol di sekolah, ketika pulang sekolah kontrol itu sudah hilang. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah kepada siswa mampu menguatkan karakter. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita marah kalau murid kita ya. Kita sering ngomong, gara-gara kamu ini akhirnya rusak, gara-gara kamu ini kelas kita kotor. Nah, itu kurang tepat Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang dengan
mengkritik atau membuat rasa bersalah siswa. Iya ya, gara-gara saya kelas kotor. Jadi anak akan minder. Rasa percaya dirinya sudah tidak ada. Karena ketika ingin berbuat sesuatu, khawatir nanti salah. Jadi ketika awalnya siswa tersebut aktif, karena seringnya dibuat rasa bersalah itu dari guru, siswa itu akhirnya minder. Tidak jadi sudah. Padahal mau maju nih Bapak Ibu. Ayo siapa yang bisa? Ini bisa saya. Tapi nanti saya disalahkan. Ndak wis gitu. Nggih. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini mirip dengan kontrol nih Bapak Ibu. Kalau kontrol itu mengontrol, misalkan gerak ke sana kita mengarahkan. Kalau memaksa harus, tapi kita tidak bergerak. Kalau mengontrol kita menggerakkan tangan kita Bapak Ibu ya, untuk siswa bergerak. Kalau memaksa, kamu harus. Kita tanpa melakukan apapun, tapi kita mengharuskan siswa kita berbuat. Nah, yang berikutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, harapan kami Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pendidik menerapkan ini penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, tidak hanya pujian, kita sebagai pendidik juga perlu memberikan contoh-contoh yang positif. Kenapa? Karena siswa itu melihat dari apa yang kita lakukan. Setelah melihat, mendengar apa yang kita bicarakan. Setelah itu mengingat, melihat, mendengar, dan mengingat. Lama-lama akan mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, sekarang sebaiknya kita melakukan permainan Bapak Ibu. Permainannya adalah cobalah buka. Nah, misalnya kanan kiri, tidak apa ya cowok dan cewek ini. Oke. Misalnya Pak Popo sebagai A, Bu Waro sebagai B, Bu Fatin sebagai A, Bu Ita sebagai B, Pak Senidin A, Pak Matiran B, dan berikut seterusnya. Di mana A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan dan coba bayangkan bahwa dalam kepala itu adalah suatu benda berharga dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Yang posisi A mengepalkan tangan. Nah, posisi B berusaha sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan si A. Dengan banyak cara, membujuk boleh, menghadik boleh, mengintimidasi boleh, memarahi boleh, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang boleh. Paham? Yang A berusaha mengepal tangan karena ada sesuatu atau benda yang sangat berharga dalam hidupnya, sehingga harus mengepal sekuat tenaga. Nah, yang B berusaha melepas kepalan itu dengan berbagai cara. Monggo dipraktekkan. Boleh memilih pasangan. Boleh. Monggo. Siapa sebagai A angkat tangan? Mengepal. Monggo Pak Endro dibantu Pak Toro Pak Endro. Siapa yang mengepal Pak Endro? Oh ya. Oke, coba siapa yang mengepal tangan? Kira-kira berhasil atau tidak buka tangannya? Gitu ya Pak? Nggak boleh Pak. Harus profesional aja. Dipertahankan. Kira-kira boleh, sebenarnya boleh, karena Pak Topo juga punya alasan tersendiri kenapa harus membuka tangannya. Benar katanya Bu Anggun tadi, mungkin karena putrinya. Jadi apa sih yang berharga untuk saya, itu juga berharga untuk putri saya. Gitu ya Pak Topo? Oke. Yang lain mungkin bagaimana? Kepala tangannya berhasil dibuka? Berhasil dibuka? Ayo. Iya Bu Fatin luar biasa ya, teguh sekali. Iya Bu Fatin, boleh saya minta pendapatnya kenapa sampai ditawarin HP tidak mau buka kepalan tangannya? Kenapa Bu Fatin? Saya pegangnya aja enggak mau.
karena saya memegang suatu yang berharga di dalam tangan saya. Kepala saya Berharga. Iya, karena berharga menurut Bu Fatin tidak boleh ada yang tahu siapapun meskipun itu dikasih HP ya. Nah, tadi sudah ada yang membuka Pak Tomo karena pada putrinya. Bu Fatim tidak membuka karena Bu Fatim berprinsip hal yang berharga dalam hidup saya tidak ingin ada satu orang pun yang tahu. Walau dikasih HP. Jangankan uang, kalau uang paling seberapa, itu HP Bapak Ibu ya. Oke. Sama halnya dengan disiplin positif Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah menerapkan disiplin positif, alangkah terbaiknya kita terus harus kuat megang disiplin positif itu, jangan sampai lengah dalam kondisi apapun. Walau di luar, kamu kayak gitu aja, kamu cuma kayak gitu, saya bisa lebih. Jangan lengah, karena disiplin positif dampaknya jangka panjang. Tidak hanya di lembaga dasar SD, bisa lanjut ke SMP, SMA, bahkan di masyarakat. Oke. Nah, kita lanjut disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif sendiri mempunyai arti bahwa salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, kita ambil contoh dari Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana beliau membandingkan hidup tumbuh-tumbuhan, di mana seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Nah, yang menanam padi misalnya hanya pada menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang sesungguhnya hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Contohnya petani itu hakikatnya sama dengan pendidik. Di mana Bapak Ibu? Padi diibaratkan murid kita. Murid sebagai padi. Kebutuhan padi itu apa untuk menanam padi? Tanah, kondisi tanah, memelihara tanamannya. Tanah itu sekolah kita, ya. Gimana kita mengkondisikan sekolah kita supaya baik untuk murid kita? Contohnya, kelihatan sampah berserakan, kita sebagai pendidik memberi contoh dulu, mengambil sampah, buang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Terus memelihara tanaman padi. Nah, sama halnya petani memelihara tanaman padi, pendidik pun sama, memelihara atau merawat siswa kita, murid kita. Bagaimana caranya kita nanti menghasilkan murid lulusan yang sangat baik dan dapat diterima di masyarakat. Menyesuaikan perkembangan zaman tentunya nih Bapak Ibu. Karena semakin kesini semakin berubah, tidak sama seperti dulu. Kalau dulu Bapak Ibu belum ada HP, jadi misalkan di sekolah kita beri ini, nyampe rumah tidak akan hilang karena tidak ada pengaruh lain. Kalau sekarang di sekolah diajari, nyampe rumah langsung pegang HP. Besok ke sekolah lagi ditanyain, kemarin ditanya ajarin apa dengan Bu Guru? Diam semua. Oke? Kita harus menyesuaikan zaman.
Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu penguasaan, di mana penguasaan itu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga yaitu kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, yaitu bermain, tertawa. Dan kemarin saya dapat masukkan, belum saya masukkan, menangis. Menangis dalam arti menangis bahagia, meneteskan air mata. Karena menangis ada 2 sekali, Bu. Yang pertama itu menangis karena sedih, yang kedua itu bahagia. Tapi kalau saya dalam pribadi, menangis tetaplah menangis karena sedih. Kalau terharu itu meneteskan air mata, bukan menangis. Menangis itu adalah sedih, bahagia meneteskan air mata karena terlalu bahagia. Jadi ada 2 versi. Yang ketiga yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi kesehatan, rumah dan makanan, dan kebutuhan biologis. Yang kelima yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Semakin siang, semakin senyap. Boleh berdiri dulu Bapak Ibu. Sepertinya di sini tapi di sana. Oke. Sudah selesai berdirinya? Boleh duduk kembali. Kita saksikan cuplikan sedikit. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau menyampaikan masukan tentang cuplikan video tadi? Kira-kira kenapa? Pak Topo, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ adalah tentang cuplikan tentang tokohnya. Sebetulnya di situ adalah kompetensi seorang anak yang sosialnya sangat tinggi sekali. Dengan keberadaan sosial sangat tinggi, dia bisa mengajak teman-temannya tanpa belajar. Itulah sikap toleransi. Begitu.
Terima kasih. Menurut Pak Tokoh itu adalah sikap toleransi, di mana sikap positif yang dapat mengajak teman-teman gitu Pak. Ada yang lain? Buara mungkin? Sudah. Sangat betul. Tadi ada pohon tumbang ya Bapak Ibu sekalian. Pohon besar tumbang di tengah jalan. Nah, menghalangi kendaraan yang mau lewat. Semua berhenti, semua diam, semua menyalahkan. Kok bisa? Kenapa? Ini tugas siapa? Harusnya tidak seperti ini. Harusnya segera diatasi. Begitu ya. Tapi setelah ramai, begitu ramai, ada anak kecil jalan karena mau ke sekolah, jalannya terhalang. Nah, mau tidak mau anak kecil itu harus menyingkirkan supaya dia bisa jalan. Kalau dia menunggu, dia tidak bisa berangkat sekolah, Bapak Ibu sekalian. Mau tidak mau, meskipun kalau dalam logika pemikiran kita tidak akan bisa anak sekecil itu menggeser kayu sebesar itu, ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Betul, Pak Tokoh sampaikan tadi. Keyakinan yang positif akan menimbulkan toleransi yang positif kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang ingin kita lakukan, selama itu baik untuk peserta didik kita, lakukan. Jangan melihat ke sana, itu tidak melakukan, saya nggak jadi sudah. Itu tidak melakukan, udah saya nunggu. Saya nunggu atasan saja, nunggu disuruh. Sebaiknya langsung gerak. Siapa tahu dengan Bapak Ibu guru sekalian bergerak pelan-pelan akan menggerakkan hati Bapak Ibu sekitar. Itu dia Bapak Ibu, tujuan kami di sini calon guru bergerak, yaitu menggerakkan hati Bapak Ibu sekalian, menumbuhkan, menggerak. Untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan rekan-rekan guru yang lainnya. Nah, kita kembali ke motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman, di mana hukuman terdiri dari beberapa hal, mengakibatkan beberapa hal, itu menyakitkan bagi siswa. Yang kedua tidak nyaman. Yang ketiga murid takut, karena tadi seperti dicontohkan dihukum pakai penggaris tadi ya. Awalnya ketakutan, tidak nyaman. Murid menyembunyikan kesalahannya. Ini masih di SD, mungkin karena tidak ada pagar. Dulu ini saya cerita kejelekan saya. Waktu dulu saya SMP, karena sering dihukum karena terlambat, saya menyembunyikan kesalahan, kebohongan saya atau kesalahan saya. Dengan menyembunyikannya, saya titipkan tas saya di kantin. Semuanya saya titipkan, buku saya selipkan di belakang sama pensil. Kalau ditanya guru, kok baru datang? Dari tadi Pak, saya dari toilet. Ayo, itu karena saya takut dengan hukuman Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya, murid jadi rendah diri. Yang awalnya antusias, dia jadi rendah diri. Nanti saya begini dihukum, begini dihukum, begini dihukum, sudah. Saya titik aman aja sudah, nunduk dan jalan. Yang berikutnya penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Memang terlihat efektif di luar, di depan aja Bapak Ibu. Misalnya, siapa nanti yang bisa menjawab? Ibu guru kasih hadiah misalnya. Hadiahnya apa Bu? Bu mainan. Anak-anak mencari tahu gimana caranya bisa menjawab. Kadang-kadang juga saya pernah Bu, pernah juga ini waktu SMA. Kalau bisa nanti dapat hadiah makan bakso gratis kata guru saya. Izin ke toilet saya Bu, cari kelas lain. Kamu pelajaran ini sudah jawabannya apa? Tulis. Masuk kelas, pas nyampe di kelas selesai dari toilet sudah Pak. Ayo, belum ada yang bisa dari tadi. Saya angkat tangan karena sudah dapat jawabannya. Sudah, jawabannya apa? Tulis. Masuk kelas, selesai dari toilet sudah Pak. Ayo, belum ada yang bisa dari tadi. Saya angkat tangan karena sudah dapat jawabannya. Sudah, jawabannya apa? Tulis. Masuk kelas, selesai dari toilet sudah Pak. Ayo, belum ada yang bisa dari tadi. Saya angkat tangan karena sudah dapat jawabannya. Sudah, jawabannya apa?
Nah itulah kurang efektifnya penghargaan. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya pengen hadiahnya, bukan pengen ilmunya Bapak Ibu sekalian deh. Yang berikutnya merusak hubungan dan sifat iri. Kenapa? Ketika temannya dapat hadiah, awalnya baik, selalu berteman. Karena yang satunya tahu kemampuan temannya yang dapat hadiah itu tidak jauh dari kemampuan yang satunya. Kenapa dia dapat hadiah? Akhirnya timbul rasa iri. Seperti itu. Mematikan kreativitas. Yang awalnya anak yang satunya tadi percaya diri karena temannya kurang mampu ibaratnya, ternyata lebih mampu. Akhirnya aku belajar, tetap pintaran dia. Aku gak belajar, aku gak maju. Nanti juga dia yang dipanggil sama gurunya. Seperti itu ya. Nah, menghukum dengan sistem ranking Bapak Ibu sekalian. Ada yang masih menerapkan ranking di kelasnya? Masih? Okay. Sebaiknya sekarang dirubah sedikit ya Ibu. Kalau menyampaikan ke siswa yang lain, nilai terbaik pertama, nilai terbaik kedua, nilai terbaik ketiga. Bukan siswa peringkat 1 kelas, siswa peringkat 2 kelas, okay? Karena kenapa? Ketika disampaikan ranking, membuat siswa menjadi kok bisa dia ranking 1. Ketika di kelas, lebih pandai saya, lebih sering saya yang menjawab. Kenapa dia peringkat 1? Padahal di kelas tulisan saya paling rapi. Maaf, menjawab dalam artian tadi menjawab soal ujian ya, soal ujian. Sedangkan kenyataannya yang peringkat 1 itu menjawab soal ujiannya tidak secepat yang pertama tadi, tapi ternyata dia lebih paham dengan materi dan jawabannya paling benar dari yang satu yang lebih cepat menjawab. Kadang-kadang kan siswa begini, aku yang lebih cepat, kenapa dia lebih sedikit? Ya, pikirannya yang cepat itu yang pintar, yang ranking 1 itu yang cepat. Kebanyakan seperti itu. Nah, maka dari itu saya kalau di kelas Bapak Ibu sekalian menyampaikan begini, tidak cepat-cepat. Ini untuk ketelitian dan kerapian. Jadi harus dicek lagi, ulang dan ulang. Kalau perlu dibuka lagi sebelumnya. Benar atau salah kerjaan saya? Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Supaya anak tidak tergesa-gesa. Karena kadang meskipun dia bisa, karena tergesa-gesa, awalnya mau nulis 10 kalimat, karena tergesa-gesa pengen cepat selesai, yang ditulis hanya 2 kalimat. Sebagai guru kelas, mana yang nilainya bagus? Pasti yang isinya 10 dan benar, dibandingkan yang isinya cuma 2. Kan gitu nggih? Pelan-pelan, bukan yang cepat, tapi siswa menangkapnya. Yang paling cepat selesai itu yang pintar. Ngoten. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi ini hampir mirip dengan penghargaan Bapak Ibu ya, konsekuensi, tapi lebih ke hukuman. Nggih. Kalau penghargaan kan hadiah nggih Pak. Kalau konsekuensi itu lebih ke hukuman. Hukuman tapi yang lebih ringan lah. Kalau hukuman tuh kesannya kayak berat sekali didengar. Nah, konsekuensi itu pertama penguatan jangka pendek. Nah, kenapa penguatan jangka pendek? Mirip dengan hukuman tadi Bapak Ibu. Dia akan melakukan hal tersebut karena khawatir dihukum. Ketika sudah tidak ada, misalnya nih, saya sendiri ya menerapkan di sekolah ini. Saya tidak bawa air, murid saya tidak bawa air, saya hukum menyapu. Itu akan patuh ketika ada saya aja. Kalau tidak ada saya, biasanya tidak bawa air. Nah, itu konsekuensi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yaitu perlu monitoring berkelanjutan. Kalau konsekuensi ya, kayak saya setiap hari harus mantau siapa yang tidak bawa air, siapa yang tidak bawa air. Kalau tidak ada monitoring seperti itu, masalah. Pernah terjadi satu kelas hampir setengah yang tidak bawa air.
gitu. Memang bawa air itu kesannya jahat, tapi menurut saya itu untuk kebaikan bersama. Kenapa? Mengurangi debu yang dihirup oleh siswa-siswa di sini karena halaman masih tanah gitu. Yang berikutnya yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, dari situ siswa-siswi tidak punya rasa ingin tahu kenapa saya dihukum. Apa sih kesalahan saya? Cuman kayak gitu kok bisa dihukum ya. Nah, yang berikutnya itu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, di sini kita mengharapkannya di sini siswa kita bertanggung jawab untuk perilakunya. Makanya kita sampaikan kenapa bawa air anak-anak, supaya debunya hilang, anak-anak bermain nyaman, tidak batuk. Dipaham? Oh iya, ternyata airnya untuk saya sendiri, jadi saya besok bawa air. Nah, berikutnya fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Jangka panjangnya kenapa? Karena kesehatan. Loh, kalau tidak bawa air, tidak bawa air, akhirnya udara terhirup setiap hari. Akhirnya ada anak yang punya asma, seperti itu. Berikutnya, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dengan membawa air, menghormati dirinya sendiri. Dengan membawa air, saya tidak menghirup debu, dan saya membawa air, teman saya tidak menghirup debu, seperti itu. Yang berikutnya, teori kontrol. Dirinya dapat memegang penuh kontrol, mengontrol diri sendiri. Jadi, ketika saya tidak bawa air, saya akan merugikan orang banyak dan diri saya. Ketika saya bawa air, saya akan bermanfaat untuk diri saya dan orang lain. Dan murid bersemangat melakukannya tentunya, karena paham. Nah, dari tadi apa sih restitusi gitu, Kalau konsekuensi mungkin tahu, konsekuensi itu ya wes macam hukuman. Apa sih restitusi, Bu? Dari tadi Bu Dia bilang restitusi gitu, Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Coba ya Bu, panas ya Bu. Saya kasih es ya. Berdiri dulu tapi. Oh, baru tahu es breaking. Ya, berdiri dulu semua. Ini berdiri subuhan kalau sekarang. Es breaking ternyata ya Pak ya. Oke, kita lakukan bersama-sama. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan putar-putar, peganglah lutut. Diputar-putar, 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 asik. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan berputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Yo, suaranya dikeluarkan semua biar seru. 1, 2, 3. Putar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Suaranya dikeluarkan ya Bapak Ibu. Yo, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut.
Diputar-putar, diputar-putar, diputar-putar lagi bareng-bareng. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Diputar-putar, diputar-putar, diputar-putar. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, Diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Sudah dapat esnya? Terima kasih. Nah, kita lanjutkan ke materi. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang kita terapkan pada siswa sering tidak mengerjakan PR. Oke? Nah, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat kepada bendera selama 10 menit karena tidak mengerjakan PR. Berikutnya, guru marah pada murid. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Itu konsekuensi. Oke? Bedanya, kalau hukuman dihukum, kalau konsekuensi memberikan konsekuensinya. Berikutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, berikutnya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, yang berikutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, nanti kita akan bahas tentang restitusi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum ke restitusi kita membahas tentang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol manusia itu ada 5. Yang pertama, penghukum sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Mohon maaf, ini posisi kontrol restitusi yang diterapkan oleh guru. Nanti kita lihat contohnya satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia contoh restitusi sebagai hukuman. Bisa kita perhatikan bersama. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi contoh penghukum Bapak Ibu sekalian ya. Ini pelaku penghukum. Berikutnya yaitu berbuat rasa bersalah, membuat siswa memiliki rasa bersalah karena kesalahannya itu. Ini kita perhatikan ya.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah pembuat rasa bersalah kepada siswa, di mana di situ tadi dipaparkan bahwa gurunya khawatir ditegur sama kepala sekolah. Jadi beban ke siswanya. Kalau aku terlambat, guru kesayanganku ditegur kepala sekolah, kasihan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi besok lagi berbuat apa? Nanti kalau aku berbuat ini, guruku yang dimarahi. Kalau di rumah bisa jadi seperti itu. Nanti kalau adikku jatuh, aku yang dimarahi, gak jaga adik. Nanti seperti itu, oke? Jadi siswa selalu merasa bersalah akhirnya dengan apa yang dikerjakannya. Nah, ini posisi restitusi guru sebagai teman. Mari kita perhatikan bersama. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu sebagai teman Bapak Ibu sekalian. Bisa diperhatikan ya, sebagai teman siswanya nyaman, tetapi ada pos kurangnya sedikit. Kenapa? Ketika sebagai teman dia akan berpikir seperti ini. Nah, guru ini wis koncoku, santai wae ya. Aku telat meneh yo gak diseneni, ndak kira dimarahin begitu ya. Dan kalau misalnya yang guru piketnya lain, yang kemarin kayak gitu. Nanti tak bilangkan ke guru temanku itu kayak gitu. Oke, hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, perilaku guru restitusi sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah Bapak Ibu, kita sebagai guru diposisikan pemantau di mana kita hanya memantau peraturan dan konsekuensinya aja. Peraturannya seperti apa dan konsekuensinya seperti apa. Oke. Berikutnya kita lihat posisi guru sebagai manajer. Naren, Pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira setelah tayangan tadi, Bapak Ibu akan menerapkan yang mana? Yang penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai kontrol, atau sebagai apa tadi? Manajer. Kira-kira sebagai apa? Pak Topo sebagai apa Pak Topo? Manajer aja. Wah, luar biasa. Wita sebagai apa Wita? Luar biasa. Berarti semua sudah paham ya di sini ya? Oke, kalau sudah paham, saya lanjut ke slide berikutnya yaitu mengapa keyakinan kelas. Tadi di manajer itu disinggung sedikit. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati seperti itu ya? Nah, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa Bu jawabannya? Untuk keselamatan yang pertama. Nah, ya betul itu. Tapi yang terdengar selama ini apa Pak? Menghindari ketakutan karena hukuman. Pakai helm jauh. Ada polisi. Nanti ditilang. Nah, kita rubah. Seperti itu kita rubah ke posisi manajer. Pakai helm nak demi keselamatanmu di jalan. Naren pakai helm. Memang seharusnya pakai helm pakai begini ya Pak. Kalau di kota seperti itu. Keselamatan di jalan kan? Karena ini mengingatkan saya kejadian pulang sekolah saya Bapak Ibu sekalian. Pulang ada bapak-bapak bawa rumput ya. Terjun dia. Saya Allah, gak ada orang ini. Gak ada di sepedanya dia. Gak pakai helm orang itu saya gitu. Saya ya Allah, gak ada orang tengok kanan. Saya perempuan kecil bisa apa gitu. Karena saya kemanusiaan saya muncul tiba-tiba. Sepeda saya jagrak, entah itu ada laptop, dompet saya tidak ngurus. Lari saya temui Bapak itu. Di mana Pak itu di mana? Ya Allah, air apa itu bensin atau ternyata selang air sumber patah. Sepedanya masuk, bapaknya di bawahnya sepeda. Saya khawatir bapak itu sudah terjun. Itu Pak kepalanya enggak apa-apa. Saya tanyakan pertama kepalanya enggak apa-apa. Bentar Bu, masih diberi selamat. Alhamdulillah saya gitu. Bingung mau perbaiki selang. Udah Pak, enggak usah diperbaiki, pulang sudah. Pulang. Saya tunggu sampai ada orang, nanti saya sampaikan. Ada orang betul di belakang saya, jatuh Pak tadi, selangnya patah. Orangnya pulang. Nah, itu Pak. Penting juga ngarit pakai helm Pak. Jatuh kebentur. Nah, siapa yang tahu kalau tidak ada orang sama sekali tadi bagaimana cerita? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan di setiap saat? Kenapa? Kalau sebelumnya karena peraturan pemerintah harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker, tidak boleh masuk mall, tidak boleh masuk kantor-kantor katanya, seperti itu. Nah, kita rubah Bapak Ibu. Anak-anak pakai masker. Sekarang musim debu, supaya debu tidak terhirup langsung oleh pernafasan kita.
Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kegiatan membuat kegiatan kelas di sekolah saya Bapak Ibu. Maaf, seperti ini adanya kelas saya. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Nah, anak-anak menyampaikan, pengen apa sih kelas ini, pengen gimana? Pengen bersih Bu Guru. Kalau bersih, pengen bersih bagaimana? Tidak boleh buang sampah Bu Guru. Oke, ditulis dulu. Terus pengen apa lagi? Bagus Bu Guru. Kalau bagus berarti tidak boleh coret-coret. Nah, seperti itu. Anak-anak menyampaikan kalimat-kalimat negatifnya Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, kita luruskan kalimat negatif itu. Yang awalnya tidak boleh buang sampah sembarang. Anak-anak, sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya. Begitu. Tidak boleh coret-coret. Sebaiknya kalau menulis di buku atau di papan tulis. Oke? Keyakinan kelas adalah merubah kalimat negatif-negatif menjadi kalimat positif supaya apa? Penyampaiannya enak didengar. Supaya bukan lagi peraturan, bukan lagi semacam harus ke siswa. Oke, kalau peraturan itu adalah semena-mena. Misalkan saya membuat peraturan nih Bapak Ibu, kelasnya harus bersih. Nah, tapi anak-anak tidak tahu apa sih tujuannya Bu Guru kelasnya harus bersih. Karena kan Bu Guru yang buat peraturannya. Tapi kalau timbul dari siswa pengen kelas yang bersih dan bagus, apa yang perlu dilakukan anak-anak? Itu enak penyampaiannya. Jadi anak-anak paham dari diri sendiri. Oke? Nah, berikutnya setelah menyusun peraturan kalimat negatif menjadi positif tadi, nah anak-anak mulai menempel di papan tulis. Nanti kita gabungkan yang sama sendiri, yang sendiri. Nanti kita ambil garis tengahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini caranya. Tadi sudah saya sampaikan, caranya pembentukan keyakinan kelas. Ini juga sudah sempat saya singgung tadi. Anak-anak awalnya melihat, lalu mendengar, kemudian melakukan. Jadi hati-hati sebagai Bapak Ibu adalah panutan. Karena anak-anak secara sengaja atau tidak sengaja pasti melihat sikap kita. Lihat, oh Pak ini, iya datangnya terlambat. Aku besok terlambat. Mana ada contohnya? Gitu kan? Lihat dulu, mendengar. Pak ini ngomongnya kayak gitu, berarti aku gak apa-apa ngomong kayak gitu. Seperti itu kan? Itu juga cambuk untuk saya Bapak Ibu sekalian. Saya sering lepas kontrol melakukan seperti itu, terutama misalnya mohon maaf ya. Saya sering mengajar begini. Mejanya guru di depan sambil ngomong, enak begini rasanya nggak kerasa. Mohon maaf ya, itu kan perilaku tidak baik ya Bapak Ibu, kurang baik. Kenapa? Bisa dicontoh karena ketika murid kita naik di bangku di meja, kita pasti, ayo turun, ya kan? Turun. Bisa murid seperti itu karena lihat saya seperti ini. Saya juga ingin mulai menerapkannya Bapak Ibu. Salah, nyaman di hati saya, salah ternyata di mata anak saya. Berikutnya, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi mengambil posisi manajer, menerapkan segitiga restitusi. Di mana yang pertama yaitu harus menstabilkan identitasnya. Kayak tadi kemarin dipanggil dulu ya. Ditenangkan dulu. Ketika awalnya dipanggil tuh takut luar biasa Bapak Ibu. Saya rasa semua siswa kita ketika dipanggil, misalkan kamu dipanggil sama Bu Aro, bukan dipanggil Pak Lobo, takutnya luar biasa. Apalagi dipanggil suruh ke kantong, Bapak Ibu pasti takut. Nah, dari situ kita harus menstabilkan identitas dulu. Kita semua akan lakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Disampaikan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Nah, berikutnya validasi kesalahan di sini. Validasi dulu kesalahannya apa? Kamu tentu punya alasan melakukan itu, punya alasan. Tanyakan dulu alasannya Bu. Jangan langsung kamu mukul ini ya, gak boleh. Nah, harus tanya dulu, kenapa kamu
itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, tadi saya dipukul duluan Bu, jadi saya marah, makanya saya balik mukul. Nah, kira-kira ada cara lain? Iya Bu, lain kali kalau saya dipukul, saya ngomong ke Bu Guru. Nah, dipukul sakit atau tidak? Sakit Bu. Nah, kalau balas mukul, temannya juga sakit. Seperti itu, nggih. Nah, yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kita semua sudah memilikinya. Pura-puranya ini sudah memiliki gambaran di sana. Nah, yang pertama, keyakinan kelas apa ditanyakan dulu? Kalau memukul, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dijaga? Kira-kira apa saling menghormati atau menyayangi teman? Terus kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Kalau pengennya saya jadi orang baik Bu. Nah, berarti harus menerapkan keyakinan positif yang seperti itu tadi, menghargai dan menyayangi teman. Oke. Nah, ini sedikit contoh praktek restitusi Bapak Ibu sekalian, disimak sebentar ya. Capek Pak yang tadi? Narek sudah capek. Kenapa hari ini ada di sini? Pak, mau banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Mau banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah mempertahankan target sesuatu yang penting. Belum kamu tidak berpikir gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Posisi kita sebagai manajer kita kaitkan kepada segitiga restitusi. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Sudah? Cukup? Paham ya? Alhamdulillah, karena Bapak Ibu segala sudah paham, saya harap dapat menerapkannya di sekolah
mungkin penyampaiannya kurang pas, nanti bisa ngomong pribadi dengan saya, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, absennya sudah Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada.